Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Rahmawati dengan NIM 092 dari kelas Farmasi B2. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau memberikan informasi mengenai HIV AIDS. H. Human atau manusia, I. Imunodefisiensi atau penurunan kekebalan, dan F itu virus, di mana penurunan kekebalan manusia yang disebabkan oleh virus. Sedangkan AIDS, A. Accurate atau didapat, imun atau kekebalan tubuh, defisiensi atau menurun atau berkurang, dan sindrom atau kumpulan gejala penyakit, di mana AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapatkan pada manusia. Nah, bagaimana HIV ini dapat melabahkan sistem kekebalan tubuh manusia, yaitu dengan menyerang sel darah putih pada manusia, di mana sel darah putih ini seperti tentara yang melawan infeksi tersebut. Namun, setelah HIV memasuki sel darah putih untuk perkembangbiakannya, HIV merusak sel tersebut, akhirnya membunuhnya. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh semakin menurun, yang menyebabkan tubuh menjadi rentan terhadap segala serangan penyakit atau akan rentan terhadap penyakit AIDS ini sendiri. Atau lebih singkatnya yaitu, tubuh kita mempunyai sel darah putih yang melindungi dari segala berbagai penyakit seperti diare ataupun batuk. Namun ketika HIV ini menyerang dan membunuh sel darah putih tersebut, tubuh kita tidak bisa melawan penyakit-penyakit yang masuk tersebut. Atau dengan kata lain, HIV ini langsung menyerang sistem kekebalan tubuh yang terdapat pada manusia, sehingga kita tidak dapat menghalau lagi berbagai penyakit yang masuk ke dalam karena sistem kekebalan tubuh kita yang sudah rusak atau sudah tidak ada. Nah, di mana sajakah virus HIV ini berada? Virus HIV terdapat dalam sel darah putih yang berada di cairan darah, air mani, cairan vagina, dan bahkan pada air susu ibu. Nah, setelah itu bagaimana nih kita dapat terinfeksi HIV? Yaitu dengan melakukan kegiatan yang menyebabkan terjadinya pertukaran cairan tubuh yang mengandung virus HIV dari orang yang sudah terinfeksi HIV ke orang lain yang sehat, atau biasa dikenal dengan prinsip EC, di mana E ini excite, keluar dari tubuh manusia, survive, HIV harus dalam kondisi hidup, sufisien, jumlahnya atau jumlah HIV ini cukup, kemudian enter, masuk ke tubuh manusia. Kemudian bagaimana cara penularan HIV? Dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu lewat cairan darah, di mana transfusi darah, pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan dipakai secara bersama-sama, serta pemakaian alat tusuk yang menembus kulit atau misalkan dalam pembuatan tato. Apabila alat suntiknya ini atau alat pembuatan tato ini tidak disterilkan terlebih dahulu, ataupun satu alat ini digunakan secara bersama-sama oleh banyak orang, itu dapat menyebabkan penularan HIV yang sangat besar. Kemudian yang selanjutnya, penularan HIV ini bukan tentang jenis narkoba yang dikonsumsinya, tapi bagaimana cara pemakaian dari narkoba tersebut. Misalkan dengan injeksi atau menggunakan jarum suntik untuk memasukkan narkoba ke dalam tubuh. Nah, ketika jarum suntik ini tidak disterilkan terlebih dahulu ataupun jarum suntik ini dipakai untuk banyak orang, maka itu yang dapat menjadi media penularan HIV. Cara penularan selanjutnya yaitu melalui cairan kelamin, di mana ketika seseorang melakukan hubungan seksual tanpa memakai kondom juga dapat merupakan cara penularan HIV. Juga melalui vagina seks, oral seks, maupun anal seks. Cara penularan yang selanjutnya yaitu melalui ibu yang positif mengandung HIV kepada anak atau janin yang dikandungnya. Nah, penularan ini dapat terjadi selama proses kehamilan, proses persalinan, maupun ketika menyusui, yaitu melalui air susu ibu. Nah, kemungkinan dari penularan ke bayi ini sekitar 25-30% bila tidak cepat diobati. Jadi, seorang ibu yang positif harus cepat-cepat mengobati penyakit HIV yang dideritanya agar tidak menimbulkan resiko terjadi penularan kepada janin yang akan dikandungnya atau yang sedang dikandungnya.
Tidak semua hal dapat menularkan penyakit AIDS ini. Misalkan berciuman, pelukan, dengan kotoran, sentuhan, alat makan, melalui nyamuk, dan dengan tinggal serumah. Oleh sebab itu, para penderita atau para korban HIV/AIDS tidak boleh dijauhi, tetapi diberikan dukungan agar ia lebih bersemangat untuk sembuh. Nah, resiko terhadap penularan HIV ini menjadi lebih tinggi apabila seseorang suka berganti-ganti pasangan, tidak menggunakan kondom ketika melakukan hubungan, dan penggunaan atau jarum suntik yang tidak steril dan menggunakannya bersama-sama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, setelah mengetahui tentang HIV dan bagaimana cara penularannya, maka kita harus melakukan pencegahan terhadap penyakit ini, yaitu dengan 5 cara: A, B, C, D, dan E. Di mana A ini abstinense, yaitu bagi yang belum menikah dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual. Yang selanjutnya itu B faithful, saling setia pada satu pasangan yang tidak terinfeksi HIV atau kepada pasangan yang sehat. Kemudian C itu kondom, gunakan kondom setiap kali berhubungan seks yang berisiko atau bahkan menghindari hubungan seks tersebut. Kemudian D, don't inject atau hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian dan yang tidak steril. Kemudian E, safe equipment, hindari pemakaian segala alat atau bahan yang tidak steril. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui apakah kita terinfeksi HIV/AIDS? Yaitu dengan melakukan berbagai cara. Cara yang pertama yaitu melalui tes darah untuk melihat ada tidaknya antibodi HIV yang dibentuk di dalam tubuh. Kemudian, proses VCT atau Voluntary Counseling and Testing yang dilakukan secara rahasia, sukarela, dan jelas tujuannya oleh si pasien. Kemudian yang ketiga, tes HIV tidak boleh dipaksakan. Jadi tes ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar secara sukarela ingin mengetahui apakah dia sudah terjangkit penyakit ini atau tidak. Kita tidak boleh memeriksa seseorang yang dipaksa. Jadi orang ini harus benar-benar merasa sukarela untuk melakukan pemeriksaan ini. Nah, ada beberapa tahapan infeksi sebelum menjadi penyakit AIDS. Yang pertama, yaitu infeksi itu sendiri, di mana orang bisa menularkan tetapi hasil tes negatif dalam masa jendela ini. Kemudian biasanya terjadi selama 3-6 bulan, tapi bisa juga lebih. Yang selanjutnya yaitu masa laten, di mana masa laten ini bisa berkisar antara 4 bulan sampai lebih dari 10 tahun. Setelah itu masuk ke dalam gangguan saraf karena HIV seperti pikun, mati rasa, terdapat infeksi oportunistik atau IO, di mana penyakit yang berkaitan dengan HIV ini dapat menyebabkan berat badan menurun, demam, diare, kemudian berlanjut ke AIDS itu sendiri. Nah, apa arti dari pernyataan tersebut? Artinya yaitu orang yang sudah terinfeksi HIV akan terlihat nampak baik-baik saja atau nampak sehat dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Pada periode jendela, di mana virus HIV ini sudah masuk ke dalam tubuh manusia, namun sistem kekebalan tubuh belum membuat antibodi HIV. Karena apa? Karena sistem kekebalan tubuh belum mengenali virus tersebut. Nah, setelah itu terjadi infeksi oportunistik, di mana infeksi ini yang mengambil kesempatan untuk muncul ketika sistem kekebalan tubuh manusia sangat lemah atau belum membuat antibodi HIV ini. Setelah ditahu bagaimana cara penularan, cara pencegahan, kita kemudian melangkah ke pengobatan dari HIV ini. Nah, sampai saat ini teman-teman, belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit HIV ini. Ada satu obat yang digunakan bernama ARF atau antiretroviral. Tapi obat ini digunakan hanya untuk menghambat perkembangbiakan virus HIV ini di dalam tubuh, bukan untuk mematikan atau menghilangkan penyakit ini. Nah, terapi ini memberikan kesempatan pada orang dalam penyakit HIV ini untuk hidup lebih produktif.
Nah, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa orang yang menderita penyakit HIV/AIDS ini bukan dijauhi, tapi diberikan dukungan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah memang ini dukungan yang diberikan kepada orang yang terinfeksi penyakit ini perlu atau tidak? Nah, orang yang menderita penyakit ODA ini atau orang dengan HIV/AIDS ini masih mempunyai hak hidup dan sosial yang sama dengan orang yang sehat. Jadi oleh sebab itu, dukungan yang kita berikan kepada dia sangat berarti untuk dia agar dia lebih bersemangat untuk sembuh dari penyakitnya. Orang yang menderita penyakit ini tidak boleh kita berikan pandangan buruk atau membeda-bedakannya dalam masyarakat atau mendiskriminasikannya, serta tidak boleh terjadi pengucilan terhadap pasien ini atau si penderita ini. Mungkin itu saja sedikit informasi yang bisa saya berikan. Semoga hal ini bermanfaat baik itu bagi diri saya sendiri maupun kepada kalian yang mendengarnya. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.